Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Midah Rayasya. Kembali share juga aktivitas dan kegiatan hari ini, Bun. Oh ya, apa kabarnya juga nih buat para bunda dan para teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini akunya lagi masak nasi ya, Bun. Dan tadi itu udah selesai dicuci dan langsung aja dimasukin ke dalam magicom. Dan sebelumnya itu sebenarnya aku tuh udah berkegiatan dan baru aku rekam di saat aku masak nasi. Karena pas lagi berkegiatan sebelumnya itu akunya lagi cuci piring, cuman nggak bisa direkam ya karena kondisi hujan banget dan deras. Jadi nggak mungkin banget juga akunya itu cuci piring hujan-hujanan sambil aku rekam, karena kan di daerah dapur belakang itu dia nggak ada atapnya, jadi ya kalaupun direkam pasti bisa mandi hujan deh tuh HP-nya. Jadi ya udah, aku mulai ngerekam kegiatanku pas lagi akunya masak nasi kayak tadi. Nah, ini tuh lanjut aja, ini tuh akunya udah rapi gitu ya pakaiannya. Kayak biasa aku mau buka warung, tapi sebelumnya di sini aku itu lagi mau beresin tempat tidur. Karena kebetulan juga yang pada tidur di sini itu tuh udah pada bangun. Nah, itu tuh tadi pas aku habis cuci piring. Pas habis masak nasi, jadinya aku tuh langsung aja gitu buru-buru mandi. Karena keadaan baju yang aku pakai tadi itu lumayan basah gitu kan, apalagi di bagian celana itu tuh basah banget. Jadi aku memutuskan akunya langsung mandi aja dulu. Dan di sini sudah selesai mandi baru deh buat ngelanjutin dan beresin pekerjaan yang memang belum beres. Jadi di sini akunya itu entar aja buka warungnya, padahal ini tuh sudah siap-siap gitu kan. Tapi aku mau beres-beresin dulu pekerjaan rumah yang memang belum beres gitu ya, Bun. Jadi di sini habis selesai aku tuh beresin tempat tidur, mau lanjut masak aja dulu buat sarapan. Dan itu tuh jangan salfok sama kasur, kok ada dua, kok ditambah sama kasur lipat. Jadi beberapa malam ini suami itu memilih untuk tidur di kasur lipat itu. Dikarenakan kayak tiap malamnya itu kayak lumayan panas gitu kan. Jadi kalau kami satu kasur bertiga di situ agak lumayan mepet-mepetan gitu, jadi agak gerah aja. Jadi pas beberapa malam ini suami memutuskan untuk tidur di kasur lipat. Dan kasur lipatnya itu juga aku kebas-kebas pakai sapu lidi gini. Terus lanjut aja mau aku lipat dan aku taruh aja lagi di atas kasur yang ada di situ. Karena kemungkinan itu tuh malam ini juga bakalan dipakai lagi. Untuk cuaca sih di daerah aku ini udah kayaknya kurang lebih semingguan gitu. Itu tuh setiap pagi bakalan dilanda hujan gitulah pokoknya. Biasanya itu ya, padahal kalau malamnya itu kayak cerah gitu kan, bintangnya berhambur, bulan juga terang. Nggak taunya kayak dari subuh tembus ke paginya itu bakalan diguyur hujan pokoknya hampir tiap hari deh di sini. Kira-kira di daerah tempat Bunda itu ada samaan nggak sih cuacanya sama kayak di tempatku ini? Nah, ini lanjut aja, akunya tuh habis selesai beresin tempat tidur tadi, jadi langsung aja ini buat masak. Ini nggak masak yang gimana-gimana sih, simple sangat dan nggak ada sayurnya juga. Jadi di sini untuk sarapan aku cuman goreng ikan layang, terus disusul sama aku itu lagi ngiris-ngiris bawang putih dan aku cincang-cincang aja. Dan di sini aku tuh mau buat nasi goreng gitu ya, Bun. Tapi untuk nasi gorengnya sih nggak yang gimana-gimana gitu. Cuman aku irisin bawang putih kayak gini aja, aku oseng bawang putihnya. Terus langsung aku masukin si nasi putihnya. Jadi akunya nggak pakai bawang merah atau bawang bombay gitu. Bukan karena nggak ada sih, ini tuh karena sengaja akunya mau buat nasi goreng kayak ala-ala zaman dulu gitulah ya.
karena tuh kayak apa namanya, rasanya itu kayak rindu aja gitu. Apalagi kalau makan nasi goreng kayak gini tuh kan kayak mengingatkan kayak buatan dari almarhumah mama gitulah. Jadi makanya aku tuh buat nasi gorengnya sangat simple kayak gini, dan untuk bumbunya aku tuh cuman pakai Royco ayam sama garam, udah itu aja pokoknya. Dan ini tuh benar-benar nikmat deh pokoknya. Apalagi dikasih, apalagi makannya itu sama ikan goreng kayak gini kan, jadi kayak benar-benar pas dah rasanya gitu. Dan seperti masak nasi goreng pada umumnya gitu kan ya, kalau sudah tekstur nasinya itu kayak mentul-mentul gitu, kalau diaduk-aduk, tandanya nasi gorengnya itu udah jadi dan udah matang, benar-benar jadi nasi goreng gitu kan. Apa ya? Kalau misalnya nasi goreng itu kayak kurang matang dan bener-bener kayak nggak terlalu matang gitu kan, pas lagi digoreng itu tuh bakalan nggak enak sih rasanya ya kan bun. Kayak apa ya, kayak beda aja gitulah, kayak nasi cuman dikasih bumbu garam tok gitu aja gitu kan rasanya, sama dicampur minyak, pokoknya kayak bener-bener nggak enak lah kalau menurut aku. Kalau buat nasi goreng itu, kalau nasinya itu nggak bener-bener matang gitu kan, nggak bener-bener apa, kayak teksturnya kayak mentul-mentul gitu tadi. Jadi di sini akunya juga apa namanya, aduknya itu cuman pakai ini centong nasi, soalnya supaya mempermudah akunya tuh kayak menyet-menyetin nasi yang kayak bergumpal-gumpal gitu. Karena kalau kayak pakai apa namanya, kayak pakai sutil gitu, itu tuh kalau menurut akunya agak susah tuh buat ini misah-misahin nasi yang bergumpal. Nah, di sini alhamdulillahnya nasi gorengnya sudah matang dan langsung aja aku salin ke piring. Dan itu cukup banget lah ya untuk aku berdua sama anakku nanti sarapan. Bahkan itu kayaknya kelebihan gitu deh. Nah, ini alhamdulillahnya juga ikan gorengnya sudah matang, jadi langsung aja aku angkat. Dan di sini aku nggak pakai bantuan tirisan, jadi malas lagi lah pokoknya buat berdiri. Dan ya udah deh, nirisinnya dengan cara kayak gitu aja. Nah, ini udah selesai juga buat goreng-goreng dan masak-masak. Jadi langsung aja lah ya dilap-lap gini kompornya dan di area-area perkomporan, karena kan kalau masak ikan goreng kayak gitu pastilah ya ikannya itu terbang kemana-mana gitu. Dan untuk penggorengan bekas abis goreng nasi tadi aku minggirin aja di samping gitu, aku taruh ke samping. Cuman itu tuh nggak yang berantakan gitulah ya, aku satuin gitu sama yang apa namanya, sama yang peralatan yang kotor-kotor tadi yang aku pakai buat masak nasi goreng. Jadi untuk penggorengan bekas ikan ini aku tutup aja lah kayak gini, soalnya takutnya juga kalau nggak ditutup, kalau ada kotoran cicak itu jatuh dan masuk di situ, nggak tahu kan ya kitanya, ntar taunya malah ikut kegoreng gitu kalau nanti pas mau dipakai lagi. Ya jangan sampai gitulah ya, makanya di sini juga langsung aja ditutup penggorengan bekas ikan tadi. Nah, itu juga akunya langsung aja buat masukin sisa ikan yang tadi aku goreng ke dalam kulkas lagi. Nah, di sini lanjut aja deh ya, akunya juga apa namanya, habis masak tadi nggak langsung sarapan sih, jadi aku sisihin aja dulu di dapur gitu kan, karena kan memang masih lumayan panas gitu kan. Jadi ya udah aku lanjut aja buat akunya buka warung kayak di pagi-pagi biasa. Nah, itu bisa dilihat ya bun, kondisi cuaca di pagi ini itu tuh lumayan deras lah pokoknya hujannya. Jadi kayak adem-adem sejuk gitulah pokoknya jadinya bawaannya gitu kan. Tapi untungnya sih ini nggak ada yang rasa mager gitu timbul di apa namanya, di badan gitu. Jadi satset gerak aja lah pokoknya gitu. Nah, ini udah selesai buka warungnya, jadi lanjut aja seperti biasa buat disapu-sapu lah ya kan. Pokoknya kerjaan rutin sudah ini itu di setiap paginya kalau pas lagi buka warung. Emang nggak bisa di skip sama sekali. Tadi pagi sih udah hampir kesiangan suami itu, karena bangunnya kesiangan, jadi ya alhasil hampir kesiangan juga berangkat kerja dan hampir telat gitulah ya. Dan tadi pagi itu juga aku tuh kayak tumbenan gitu nggak bangun duluan dari suami. Biasanya kan aku itu pasti udah duluan lah pokoknya setiap paginya itu bangun dari suami gitu.
Tapi tadi pagi itu malah suami yang bangun duluan, jadi aku tuh kaget karena dengar dianya kayak terburu-buru gitulah ya, siap-siap mau berangkat kerja. Jadinya aku langsung sontak aja gitulah, bangun juga gitu, dan kaget ngelihat jam, nggak taunya udah tinggi hari gitu, tapi nggak yang siang banget sih. Biasanya kan aku itu bangun sekitar jam 6-an atau jam 5-an gitu, paling telat gitu kan jam 6-an udah bangun. Tapi ini kok malahan kayak mau setengah 7-an, mau bahkan kayak jam 7-an lewat dikit gitulah baru kebangun gitu. Jadi bener-bener ya, karena pengaruh hujan gitu kan, cuacanya enak buat tidur, terus dingin-dingin gitu, jadinya udah nggak sadar lagi deh, pokoknya tidurnya itu udah nggak sadar lah gitu. Dan ya untungnya juga sih suami itu nggak yang kayaknya telat-telat juga sih berangkatnya, karena sebelum jam 8 tadi dianya udah berangkat kerja pas lagi kayak deras-derasnya hujan. Tapi di situ ya pastinya pakai jas hujan kan ya buat berangkat kerja supaya nggak basah kuyup gitulah. Oke, lanjut aja lagi ke videonya ya. Nah, ini itu sudah selesai aja akunya nyapu-nyapu, dan ini lanjut mau lap-lapin pendingin minuman ini kayak gini. Pokoknya juga di sini juga aku itu nggak kebas-kebas barang, dikarenakan anakku itu di dalam rumah itu dianya itu udah teriak-teriak gitu mau minta makan. Dia bilang lapar, pokoknya mau minta makan gitulah ya. Jadi ya udah deh, nggak kebas-kebas barang aja, dan langsung habis selesai buat ngelap-ngelapin si pendingin minuman dan freezer es krimnya ini. Jadi langsung aja aku itu buat suapin anakku itu makan, karena dianya udah teriak-teriak gitulah ya minta makan. Makanya juga aku itu emang harus banget ya teman-teman, kalau misalnya udah bangun gitu sebelum buka warung tuh emang sudah siap gitu, kayak nasi, terus itu lauk pauk itu memang harus siap banget. Karena kalau sudah anakku itu bangun, udah dimandiin, pokoknya udah siapan lah gitu dianya, itu tuh nggak lama dia tuh bakalan minta sarapan gitu, minta makan. Jadi kalau misalnya aku tuh kadang kayak belum siap-siap juga untuk masak kayak lauk pauknya gitu, aku tuh kayak bakalan kerepotan gitu, nantinya pas lagi di saat aku tuh pas lagi beres-beres warung gitu kan, pas dianya tiba-tiba minta makan. Nah itu tuh bakalan repot akunya karena belum ada kayak lauk pauk. Makanya juga aku itu pasti di setiap paginya itu usahain aku itu sebelum buka warung udah siap lah gitu, pokoknya kayak sarapan itu udah ready gitulah. Jadi kalau misalnya dianya lagi tiba-tiba minta makan gitu kan pas di saat aku lagi beres-beres, kalau lagi pintar lagi pintar juga dianya, itu tuh tinggal aku ambilin, aku sediain dan duduk deh makan sendiri. Tapi kalau lagi timbul manja gitu kan kayak gini nih, itu tuh kayak minta disuapin gitu makannya. Jadi makanya juga aku tuh kadang kalau pas lagi beres-beres di warung, ya udah deh aku stop aja dulu dan kasih makan dianya dulu. Dan nanti kalau misalnya udah selesai dianya makan, baru deh aku tuh lanjut buat beresin lagi di warung. Kalau memang beres-beresnya aku tuh belum selesai, aku selesain gitu. Dan seperti biasanya juga lah ya bun, aku itu pasti kayak beraktivitas kayak gini tuh kayak di depan pintu gini. Kalau misalnya nggak lagi di warung, itu tuh pasti di depan pintu kayak gini ya, karena ngebantu aku itu buat sambilan mantau gitu ke arah warung kan. Soalnya pintu rumah sama pintu belakang warung itu tuh kayak sejajar gitu, searah gitu. Jadi kalau misalnya lagi duduk di depan pintu ini terus kayak ke arah warung, itu tuh kelihatan banget gitu kalau ada orang yang datang belanja. Makanya juga ini tuh sambil suapin anak juga duduknya di warung kayak gini, dan itu makanya aku tuh juga sambil noleh-noleh gitu ke arah luar, karena itu sambil ngeliatin takut ada orang datang belanja. Dan kenapa juga nggak makannya di warung aja gitu kan, soalnya si anak itu dianya lagi nonton Upin Ipin gitulah ya. Ya biasalah ya kalau jam-jam segini itu udah jadwalnya Upin Ipin tayang, jadi anak-anak itu pasti deh mantengin Upin Ipin gitu. Pasti anak-anak bunda itu mungkin kebanyakan juga sama lah ya, kayak tontonannya itu kayak ya nggak jauh dari kartun Upin Ipin kayak gini. Makanya di sini juga arah dia duduk itu makan kayak membelakangin aku, karena dia itu hadap
ke TV gitu duduknya sambil makan. Oh ya, ini tuh mohon maaf banget ya kalau misalnya ada dengar kayak suara mesin karena lagi di samping rumah itu yang pembuatan etalase itu lagi kayaknya lagi motong-motongin apa namanya kayak motongin besi aluminium gitulah ya, makanya suara mesinnya ada ikut masuk juga di rekaman videonya. Ya pokoknya teman-teman itu harap maklum lah sama semua kebisingan yang kayak ada masuk di dubbingku atau di videoku gini, karena ya gitulah ya teman-teman, tempatnya ini pokoknya kayak padat penduduk, padat rumah, dan juga di pinggir jalan, jadi nggak bisa banget dihindarin yang namanya suara berisik-berisik gitu. Jadi mohon kemaklumannya aja deh dari teman-teman, dan aku berharap juga teman-teman itu nggak merasa terganggu dengan suara-suara kebisingan itu yang ada muncul lah pokoknya di setiap video-videoku. Dan aku mau ngucapin juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nge-support di channel aku dan mau nge-subscribe di channel aku, karena ini tuh berguna banget buat akunya ngembangin channel aku ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman juga yang baru menemukan channel aku dan baru ngeklik videoku, aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku. Aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu dan tinggal di rumah sewaan yang sederhana. Jika teman-teman itu suka sama video keseharian yang aku bagikan ini, boleh dong ya bantu juga buat tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi agar di setiap aku upload video baru itu ada pemberitahuan di HP teman-teman. Dan jika menurut teman-teman juga di video keseharian yang aku bagikan ini ada pembelajaran berguna, bermanfaat, dan menginspirasi ke orang-orang walaupun sedikit gitu ya, boleh dong ya bantu juga di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Untuk segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video, aku juga mohon dimaklumi ya teman-teman. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, mohon dimaafkan, dan jangan lupa juga buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye-bye.